Tinggal nggak usah pulang aja, tunggu Agus datang, ngapain? Padahal kan dengan datang ke rumah Agus sudah selesai persoalannya kan gitu. Kan masih bisa kita ketemu besok, bisa ketemu ntar malam langsung ke rumahnya, kan bisa. Oke, ini Bang. Ini Bang, kita kan sudah sama-sama tahu ada undangan untuk acara ini. Abang juga kan sudah mengirim utusan ke sini. Kita tahu juga memang ada terjadwal agenda pemeriksaan dari Agus di sini. Dan sesungguhnya terus terang nih, saya juga mau duduk di sini karena saya tahu ada dua belah pihak yang akan hadir di sini, gitu, termasuk Bang Eva yang saya betul nih, Agus Salim juga duduk di sini. Jadi kita bisa dengar dia. Gitu Pak. Ini Agus Salim akan di sini nggak kira-kira? Kalau Novi ingin yayasannya jalan enak, positif, kita nggak boleh. Ada rencana datang atau seperti apa? Dipermalukan. Tapi kalau misalnya nggak bakal ada yang mempermalukan Bang di sini. Saya ada di sini, nggak akan ada orang yang mempermalukan di sini. Yakin dia mau damai, Agus bisa berobat dan bisa terus pegangan. Enggak, kita selesaikan ini semua. Jadi nggak ada gunanya kalau misalnya berdebat nggak ada ujungnya seperti ini, dan kita juga nggak bisa melihat nih fisiknya Mas Agus hadir di sini gitu ya. Sebentar. Di forum ini, saya mau bilang di forum ini nggak. Halo teman-teman, berjumpa kembali lagi bersama saya di Loise C Reaction. Di video kali ini, dimana seperti yang kita tahu, kasus permasalahan uang donasi Agus Salim ini yang seperti bola liar, dan ini entah mau dibawa sampai kemana ya. Mungkin teman-teman udah menonton video pertemuan mediasi yang diperakarsai oleh Pratiwi Novianti atau Tenovi ini, dan di situ tanpa hadir juga Bang Denny Sumariko, pelaku orang penengah dalam hal kisru uang donasi Agus Salim ini. Dan akhirnya pertemuan mediasi ini akhirnya gagal total ya, setelah pihak Agus Salim dan kuasa hukumnya Farah Abbas ini tidak hadir pada pertemuan mediasi untuk mendiskusi dan mencari solusi permasalahan uang donasi tersebut. Dan ternyata alasan Agus Salim ini tidak menghadiri pertemuan mediasi tersebut, ternyata Agus Salim ini lagi sakit gigi ya guys ya. Dan berikut ini kita coba saksikan bersama video di mana Agus Salim mengatakan dirinya tidak bisa menghadiri pertemuan mediasi tersebut dikarenakan sakit gigi. Ya, Agusnya lagi sakit gigi. Udah bisa minum dulu. Oke, diwakilin mungkin sama istri. Gimana dari Kak? capek apa? Iya Kak, mungkin Kita nggak nanya yang berat-berat kok. Iya, Kak. Dalam acara nggak ada mau perhatian. Insya Allah lain kali ya. ya mungkin tadi ada Iya, lagi sakit. oh mungkin diwakilkan sama istri nih. Gimana? Oh, perkiraan keadaan tadi. Serius nih guys, mau nanya, emang sakit gigi itu nggak bisa ngomong ya? Sampai-sampai membuat seseorang itu nggak bisa berbicara atau ngomong ya? Ada yang tahu nggak sih? Bagian kan ada bisa diwakili ya. Agus Salimnya tetap hadir pada pertemuan mediasi tersebut. Ya bisa diwakili juru bicara kan ada ya, si Wawanya Agus ini. Ya selama ini kita tahu juru bicara Agus Salim ini adalah Wawa ya. Kemudian kita lanjut ke dimana tampak raut wajah kekecewaan dari pihak Pratiwi Novianti atau Tenovi ini perihal Agus Salim dan kuasa hukumnya Farah Abbas ini tidak hadir di pertemuan mediasi untuk membahas permasalahan uang donasi tersebut. Dan berikut ini tanggapan dari Pratiwi Novianti atau Tenovi. Buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu. Daripada nanti media satu ngomong ini, kan beda lagi ngomong ini, lebih baik kita ketemu gitu, ketemu di titik terang, maunya seperti apa dibicarakan. Maka Mas Agus cuma pengobatan matanya, karena saya di media sudah mengecil ya, jadi sangat disayangkan. Harusnya kemarin pada saat kita pergi ESI saya anterin loh,
tadi Farhat sama Agus nggak datang deh. Kecewa tapi cuma sedih aja. Gampang. Yang poli tadi itu seperti apa tadi? Poli. Kasihan juga ya kalau kita melihat di pihak Novi ini ya, tampak sekali wajah yang udah cukup lelah dan capek ya menghadapi permasalahan uang donasi Agus ini ya. Tampaknya dari pihak Agus Salim ini nggak ada niat ya untuk berdamai, mencari solusi atas permasalahan uang donasi. Oke, dan kemudian kita lanjut ke respon dan tanggapan dari seorang Denny Sumargo selaku pihak penengah mengenai perihal kisru uang donasi Agus Salim ini. Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban, oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kita mau kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya. Jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain bicarakan di hal yang lain. Supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini nggak akan ketemu kita. Gak akan pernah ketemu, sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat, dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak, yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian. Saya berdiri di tengah. Karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan. Dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli. Jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada. Ya, tapi setelah ini kita pulang masing-masing. Kita tanya sama diri kita. Kita mau cari baiknya? Apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah, dan untuk Bang Farhat Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhat, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhat ada masalah sama saya pribadi, kita urus di ring yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Itu aja. Terima kasih. Statement-statement yang dilontarkan oleh seorang Denny Sumargo ini sangat bijak ya, dan ini juga bisa kita saksikan bersama-sama ya, seperti halnya strategi Novianti atau Tenovi. Ini Bang Densu atau Denny Sumargo ini juga cukup lelah ya perihal permasalahan uang donasi ini ya, yang gak kunjung selesai. Oke teman-teman, dan terakhir kita akan mendengarkan bersama-sama statement dari kuasa hukum Agus Salim ini, yakni Farhat Abbas, saat ditanyain ketidakhadirannya di pertemuan mediasi tersebut. Densu, kalau lu udah sama gue, pedang lu jangan begini ya, pedang lu masukin, baru damai sama gue, kan gitu kan? Betul nggak? Kalau pedang lu begini damai apa enggak ya? Nggak bisa begitu. Ya gue walaupun ada pedang juga, walaupun gue laki-laki tetap aja pedang gue sarungkan. Walaupun ya udahlah, gue nggak mau masuk penjaranya gara-gara kebodohan. Berotot juga, tapi berotak juga. Oke.
Berarti nextnya mau gimana? Soal damai nih bang. Berarti abang sendiri? Iya, pusing aku dengar damai itu mana? Gitu. Kalau aku pesan nasi goreng ada nasi gorengnya. Kalau pesan damai mana damainya, betul kan? Bang, kebetulan soal apa namanya link yang tadi ada yang bertanya juga itu udah ada yang mengisi vote-nya gitu bang. Vote untuk donatur ini maunya dikemanakan uangnya. Nah, menurut abang itu gimana? Udah banyak yang begitu. mengisi tapi bang, udah banyak yang ngevote gitu. Saya nggak usah mikir ke situ lagi. Kalau dicari-cari ini dampaknya udah nggak netral karena sudah. Kalaupun nanti dampaknya misalnya minta ambil kembali lagi mana orangnya? Seluruh para donasi yang nyumbang mulai dari 7.000. Kalau mau ambil uangnya sini ke rumah gue, sini cari gue. Yang itu aja yang seperti yang nyari gue yang 80 miliar katanya uang dititipin nama gue, ya. Kan kalian misalnya dari Aceh, dari Papua nyumbangnya 15.000 rupiah, terus kalian mau datang sini, bawa sini surat kuasa, lebih mahal harga materinya dibanding kalian punya sumbangan kira-kira, betul gak? Udahlah, jangan diadu-adu begitu. Ini adalah sumbangan. Kalau sama dengan masuk celengan masjid, ya, begitu kalian ambil lagi samanya dengan maling celengan, oke? Itu aja saya bilang. Bang, kalau ada donatur yang mau ribut atau bermasalah dengan gua akan ladenin. Kenapa? Karena uang lu udah dinobi di yayasannya. Makanya gua berani jawab kayak gitu. Coba uang di Agus saya pasti sopan. Tapi gara-gara uangnya udah dinobi ya nggak sopan dong. Gila, orang nggak ngapa-ngapain, orang lagi fokus kesehatannya Agus. Lu tagi-tagi uang, malu. Bagaimana? Kalian setuju nggak? Setuju. Setuju. Wartawannya setuju sama saya. Gitu. Bang, Agus ada respon atau apa? Ada respon apa atau wawa gitu? Istrinya pertemuan Ketika hari begini ini. jangan sampai terdengar oleh Agus. Oh. Saya aja emosi, saya juga udah emosi banget dengar yang gimana. Wawanya gitu bang atau istrinya? Kalau bu wawanya istrinya. Wawa adalah korban pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Novi. Wawa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Selatan. Tinggal waktunya aja, masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Bang itu terkait laporan klarifikasi, laporan pembelian sudah jatuh kan? Sudah dilaporkan, tinggal tunggu panggilan. Terkait apa yang hujan? Pokoknya Densus sekarang kecapean. Kenapa? Karena orang tiap hari dia tiap hari salaman, ketemu orang minta maaf aja gitu. Ya udah capek kan. Kalau saya kan tidak ada masalah. Saya adalah korban Densus. Lalu Densus sendiri bilang ingin menyelesaikan masalah Agus dan Novi terlebih dahulu. Mungkin apa boleh? Iya. Atau apa? Hari ini udah ada Densus nggak selesai. Udah ada Densus di sana nggak selesai. Jadi kalau sudah begitu mau diselesaikan apa aja. Saya bisa membuat gagal acara kemarin sehingga mereka hemat tempat dan hemat biaya. Tapi karena mereka tidak bagus komunikasi, tidak tahu memberi apa hasil daripada perdamaian itu, apa yang terjadi, ya, itu akhirnya mereka rugi kan, rugi bayar segala macam. Bahkan katanya ada yang kasih makan UMKM katanya, ngasih ongkos. Siapa yang kasih makan? Ada bang. Ada bang. Gimana yang gini? Yang gitu, yang kasih makan. Yang tadi bawa istrinya bang. Gitu ya. Yang gitu, yang mulutnya itu di suntik jadi gini kayak ikan gitu. Iya. UMKM. Gua nggak nyebut nama ya, gua nyebut aja ikan kumur-kumur. Oke? Nggak ada kepentingan apa? Begitu selesai ini uang kembali ke Agus, semua persoalan selesai. Ya kan? Udah gini aja deh, Densus kan digantian aja sama Novi. Jagain rumahnya Agus 2 hari aja tidur sana kalian, ganti-gantian ya. Baru banyak ngomong gitu. Ntar kita siapin alat barbel biar bisa fitness di depan bengkel. Apa lebih misalnya karena salah satu perdamaiannya kan Novi balikin ke Agus ya. Tapi bukan kan dia dilaporkan memeras, memindahkan dana, ya, merampas. Ya makanya harus dikembalikan. Ya, dikembaliin selesai kan. Tapi kalau mereka tidak mengembalikan itu perdamaiannya gimana sih? Ya, nggak ada perdamaian.
Betul nggak? Nggak usah kan, nggak apa-apa. Kita juga nggak teriak-teriak kok, nggak demo-demo minta dikembaliin uang. UMKM yang gila-gila yang ngaku-ngaku saya punya utang 80 miliar, ya. Tiru tuh Agus, nggak nagih-nagih. Itu 1,3 miliar kalian nangis-nangis. Iya, ada nangis-nangis. Disuruh nangis. Kalau nggak nangis nggak dibayar ongkosnya karena 200.000 dikasih, ada rekamannya. Kalau kemarin berikan undangan saya untuk menyelesaikan persoalan, ternyata bukan, itu hanya untuk membuat prank aja semua orang. Jadi kosnya juga terperdaya. Kalau saya memang nggak hadir. Kita dalam surat itu kita minta penundaan sampai proses penyidikan dan kooperasi Agus selesai. Dan hari ini saya katakan tidak ada kompromi lagi buat orang-orang itu. Nggak ada kompromi buat Novi, nggak ada kompromi buat Kiri, nggak ada kompromi buat siapa aja yang sengaja mengganggu saya. Ya, saya ini membangun karir saya ini tidak mengganggu orang. Ya. Tapi kalau kalian ganggu saya, ya masuk kalau ada pengacara, kalau pengacara saya nggak manggil pengacara. Dan jawaban cukup mengejutkan dari seorang Pak Harabas ini, di mana Pak Harabas menyebut pertemuan mediasi tersebut hanyalah prank bagi semua orang. Oh, prank rupanya. Kok bisa prank sih? Lucu ya, di mana pranknya ya? Kok bisa prank sih? Nah, ini sebenarnya dari awal permasalahan ini ya sangat mudah ya, segala keputusan ya ada di tangan si Agus ini ya. Seandainya si Agus menginginkan damai, ya laporannya yang ke Novi ini bisa dicabut langsung oleh Agus sendiri. Berkuasa penuh dalam hal ini adalah Agus ya, bukan kuasa hukumnya. Nggak tahu deh ya, bingung ya kita ya, maunya apa gitu ya. Dan sepertinya nggak ada niat untuk ya selesaikan secara damai dan tidak melebar kemana-mana lagi ya. Oke, teman-teman, bagaimana menurut tanggapan kalian? Kita akan lihat perkembangan kedepannya seperti apa ya mengenai isu permasalahan uang donasi Agus Salim ini. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video terbaru lainnya di Lois EC Reaction. Oke, bye-bye.